Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini udah bersama Rafif. Kita akan bahas soal modifikasi motornya. Nah, ini kan motor yang bisa dibilang kalau anak-anak zaman sekarang mungkin ya cuma beberapa yang milih motor ini untuk dimodif lah istilahnya. Dan ini tanpa orang dimodif pun juga sebenarnya orang yang ngambil ini dulu juga istilahnya dikit lah ya. Dikit banget gitu. Nggak tertarik gitu. Nah ini dulu di zaman ini tuh ada Skywave, Skydrive gitu ya, dan ini Skydrive. Oke. Nah kita ngobrolin dulu nih. Ini dulu awal cerita bisa punyanya tuh gimana? Kalau awal ini sebenarnya bukan motor yang dibeliin buat aku, tapi buat kakakku. Nah terus kakakku udah nggak pakai ini, otomatis ini aku pakai. Ya udah dari dulu aku pakai, tapi belum aku modif, masih buat sana sini lah. Masih kayak standaran aja gitu ya? Standaran. Oke. Ini dulu warna aslinya apa nih? Warna aslinya sih kayak apa ya, gold gitu, tapi goldnya tuh tipis. Kayak ada silvernya gitu. Kayak jadinya dua warna ya? Yang dua warna. Oke. Nah kalau dulu awal-awal nih pas make istilahnya ini motor enak nggak sih? Enak banget. Enak banget. Udah enak, kenceng dari lahir. Kenceng dari lahir. Ya dulu awalnya kan 125 ya. 125. Dan mungkin saat itu juga 125, 150 itu masih dikit populasinya. Kalau Suzuki emang dari yang kecil aja Suzuki Spin udah 125 ya gitu. Berarti ini mulai dimodif kapan nih? Mulai dimodif 2020 awal. 2020. Ya nggak awal banget. Juni ya. Kalau saya ingatku Juni. Udah pertengahan. Ya baru tahun lalu ya. Ya baru setahun. Oke. Ini awalnya itu emang udah suka modif apa pas pakai ini baru kepikiran coba deh modif ya? Kalau sebenarnya aku basicnya nggak main motor yang kayak gini. Aku sama keluarga aku lebih suka motor klasik. Iya. Tapi ya aku lihat zaman sekarang motor matic dimodif kok keren. Ya udah aku ikut-ikutan modif. Oke. Awalnya pas pertama kali modif nih, apa yang diganti? Ya dulu awal-awal tahu kan itu bar N. Bar N. Bar N, terus ya repaint kalau gitu, ya gitulah ngabers. Dulu warna pertama kali nge-repaint jadi warna apa? Repaint velg dulu. Repaint velg. Jadi ungu. Ungu candy. Tapi warna body masih standar. Oke. Nah, mulai akhirnya ngulik-ngulik untuk kayak udah deh coba upgrade performa kayak gitu tuh kapan? Baru awal-awal tahun kemarin sih. Awal-awal tahun ini. Dan mungkin kan bagi beberapa bengkel istilahnya jarang juga untuk ngegarap motor ini. Itu lumayan susah nggak tuh pas akhirnya masukin motor ini ke bengkel dan minta digarap upgrade performanya, itu ada kesusahan nggak sih? Susahnya karena part Suzuki 1 kan susah dicari. Iya. Mahal juga. Terus belum ada perhitungan yang buat motor ini. Ya jadi gitu, susah sebenarnya. Mekaniknya pun ya alhamdulillahnya dia suka Suzuki. Kalau dikasih Suzuki mesti seneng ngulik ya, gitu. Alhamdulillahnya dapat di situ. Berarti hitungannya motor uji coba juga buat mekaniknya. Ya juga sih. Beneran dijual. Nah, dalam setelah itu ya upgrade mesin sampai sekarang, itu sering nggak trouble mesinnya? Belum pernah. Cuma paling kalau hujan kan CVT kemasukan air, jadi agak digas tuh gitu. Kalau lainnya sih paling ya juga cuma karbu yang manifolnya sering copot. Kalau lagi ngebut gitu ya?
Kadang-kadang gitu. Nah, kita coba bahas nih, kalau performa di upgrade-nya apa aja sih yang udah diganti atau mungkin di upgrade lah. Kalau performa aku sih sebenarnya kalau daleman aku nggak tahu persis apa yang diganti. Tapi kalau kirian itu aku yang ganti sendiri, yang riset sendiri. Ya kalau kirian sih belum sampai bubut derajat, belum, cuma kerok jalur roller sama ganti roller. Terus per kecil, per gede enggak, soalnya susah banget carinya. Versi VT gitu yang gede. Versi VT yang gede itu enggak tak ganti, standar. Kalau pakai kayak motor lain mungkin gitu enggak pas. Enggak bisa. Soalnya bedanya pernya yang ini sama per motor-motor kebanyakan Matic lain. Kalau motor Matic lain kan gini bulat. Kalau ini ada gininya. Jadi nggak bisa dipakai. Dan kebanyakan juga kalau nyari ya pasti ukuran standar ya. Nah, pasti ya dari itu. Makanya susah. Nah, emang dari awal cuma upgrade kirian dulu apa langsung sektor mesin dari bloknya gitu-gitu? Upgrade kirian dulu. Ya masih takut-takut lah dulu. Iya, karena kalau udah upgrade mesin tuh udah harus ada duit buat jaga-jaga emergensinya gitu. Nah, setelah di upgrade kerasa banget gak sih performanya beda banget gitu? Apa cuma beda aja? Beda banget. Udah dari lahir udah kenceng, tambah kenceng lagi. Dan bodinya anaknya juga agak gede, jadi ya stabil lah. Nggak gini-gini. Cuma ini kan karbo nih. Nah, bensinnya gimana nih, konsumsi bensinnya? Kalau itu jangan ditanya. Standarnya aja ya, tapi kalau dibandingin sama Matic Carbu Mio itu ya 11-12 lah. Oh iya. 11, Mio kan emang udah terkenal boros, beda sama Honda Beat. Kalau emang kiri. Tuh. Terus ya kalau sekarang sih ya bisa dikatakan boros banget. Dan ini kapasitas tangkinya berapa liter sih sebenarnya? Seingatku 4,2. 4,2. Oh, 4,2. Kayak seharian gitu kalau keliling-keliling tuh bisa habis berapa? Aku kalau keliling biasanya tapi nggak jauh-jauh banget. Tapi sehari itu ngisi 20.000. Oh. Biasanya orang 20.000 kan buat berapa hari ya? Buat 4 hari. Buat 4 hari. Aku 1 hari. Oh, oke. Dan ini kan mesin juga udah di-upgrade. Kompresinya naik nggak? Terus jadi kayak konsumsi BBM-nya nggak bisa pakai Pertalite nih, harus Pertamax kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kompresi sih setauku ya, seingatku nggak sampai angka 12, nggak sampai angka 11. Oh. Ya masih kan buat daily kan. Iya, kalau buat harian jangan tinggi-tinggi. Buat apa juga kompresi tinggi-tinggi kalau motornya nggak aduh. Terus kita ini kelistrikan ke pengapian gitu kayak coil atau CDI itu juga udah di-upgrade kan? Coil masih standar. Kalau CDI aku kebetulan rezeki banget, aku nggak beli tapi dikasih sama temenku. Dikasih cuma-cuma aja. Cuma-cuma. Buat motor ini apa sebenarnya buat motor lain gitu? Itu buat motor lain, nggak buat ini. Sebenarnya ada yang buat ini, tapi ya itu kembali lagi dikasih ya udah diterima. Tapi bisa kalau CDI kan nggak spesifik buat motor itu. Ya kan namanya orang Indonesia kan bisa diakal-akalin gitulah. Aslinya berarti pakai CDI motor apa? CDI KLX, BRT. IMAX. Dan itu kan KLX yang mungkin orang tahu kan transmisinya aja udah kopling, terus tiba-tiba pakai Matic. Nah itu penyesuaiannya di settingnya kayak gimana? Kalau masalah setting sih aku nggak tahu, soalnya yang nyeting ya mekanikku juga aku nggak tahu. Tapi emang berarti bisa lah ya di setting gitu. Bisa. Kan ada juga kan yang KLX pakai CDI Mio kan juga ada. Nah berarti sebelum itu ganti CDI setelah di upgrade mesin itu kan?
Setelah Nah, dia bermesin. pas masih pakai CDI standar sering limit nggak sih? Gini, spesialnya motor ini dia nggak ada limitnya. Oh, ada limit. Nggak ada limitnya. Spesialnya motor ini, maupun itu spin Skywave yang segenerasi sama ini, yang mesinnya sama, itu sepengalamanku nggak ada limitnya. Boleh tuh besok ada duit beli itu deh, Suzuki lama. Suzuki. Oh iya. Berarti kemarin dapat CDI bawa ke bengkel, nggak settingin udah. Nggak Dan settingnya pakai yang remote gitu ya? Iya, remote. Tapi bukan yang kuning. Oh iya. Nih, selain itu pastinya kan sektor knalpot juga udah diganti. Knalpot pakai merek apa nih? Pakai merek Empus, Itu brand lokal gitu. lokal pride. Pastinya udah pernah beberapa kali ganti knalpot. Udah, tapi sebelum aku garap mesin. Oh. Kayak cuma ya kalau pikiranku dulu cuma ya udah asal bunyi lah. Iya. Nggak mikirin ntar digas nggak kenceng apa gimana, nggak mikirin, yang penting ada suaranya. Ya dulu mindsetnya kayak gitu. Walaupun mesti ngumpet-ngumpet dari polisi. Gitu. Nah sebelum ini dulu pas kayak awal-awal deh pakai knalpot merek apa? Itu custom. 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 Oh. Ya dulu kan belum kerja. Jadi ya seadanya gitu. Kalau ini emang khusus buat motor ini atau akhirnya leherannya bikin sendiri? Nah, kalau kasusnya buat motor ini tuh kan susah banget kalau mau nyari leheran yang gede apa yang racing kayak gini kalau pada orang bilang. Nah, ini aku dari beat karbu. Terus aku potong-potong, aku sesuaiin sama ini, terus sama speknya. Oh iya, jadi Ya. ada penyesuaian lagi ya? Reset. Oh, oke. Dan knalpot yang standar disimpan tuh berarti di rumah? Di sini. Oh. Nggak tahu sih itu, aku tinggal di bengkel, nggak tahu kemana itu. Padahal barang-barang oriannya pun ya udah gitu ya, susah dicari, mahal. Dan kalau buat yang punya motor-motor kayak gini sebaiknya disimpan barang-barang orian, jadi dihargai ya. dihargai. Karena saya cari partnya mahal Dan susah. Iya. Oke, kita bahas ini deh yang ada yang kelihatan nih yang udah diganti dari atas dulu deh. Ini master rem pakai apa? Master rem pakai KRS. KRS yang aksial tapi belum yang radial. Oh. Kayak gitu tinggal pasang aja tuh ya berarti ya? Pasang sendiri ini juga. Jadi itu juga udah pakai gas spontan ya berarti ya? Gas spontan pakai YZ. Thailand tapi ya yang 50 ribuan lah. Itu gasnya emang jadi kalau yang standar mungkin bisa gini, kalau ini cuma pendek aja jadi. Ini cuma paling setengahnya sih. Nggak sampai sih, kalau se-feelingku itu nggak sampai setengahnya standarnya. Oh, kalau pakai gas spontan tuh ya kayak misalkan di lampu merah yang cuma maju-maju dikit tuh sebenarnya nyaman-nyaman aja nggak sih? Kalau ini ya itu susahnya, ini kan motor mesti harus nggak kan ini setelannya yang sekarang nggak ada stasionernya. Jadi juga harus nahan gas, harus nahan gini. Oh, kalau dilepas mati. Kalau dilepas mati, terus ntar misal ini nggak aku pegang ya motor gini. Kan tadi ini juga lo sempat mindahin ya, itu kayaknya nggak halus gitu, kayak Apanya? stangnya tuh kalau pas dipindahin kayak kerasa ada yang kasar gitu, nggak halus gitu. Ini karena stangnya habis crash itu kan. Nah, jadi kayak gitu. Cuma tetap kalau di jalan Stabil banget. Nah ini kan juga speedo dicopot nih ya berarti ya? Ini lihat konsumsi bensin, tangki gitu gimana? By feeling, kayak apa ya? Ya kayak pakai motor custom. Misalnya kan aku juga udah kebiasaan pakai motor-motor yang nggak ada speedonya gitu ya? Speedonya nggak ada takaran bensin. Ya udah by feeling. Nah kan motor karbu kan bagusnya, kalau ya nggak bagusnya sih, kalau feelingnya misal bensin mau habis nih, ntar mesti motor berbet, gitu. Ya udah itu berarti ya bensinnya mau habis, harus cepat-cepat dicup apa langsung cari SPBU. Kalau aku gitu biasanya. Enaknya itu kalau injeksi bisa jadi malah rusak kalau udah rusak banget.
Jangan sekali-sekali. Nah, terus ini kalau pengereman selain master rem apa lagi nih yang diganti? Pengereman cuma master rem sama selang rem ini. Selang remnya pakai TDR. TDR yang murah meriah. Oh. Disc brake terus kaliper gitu berarti masih standar. Kaliper standar, kalau disc brake punya Shogun. Oh, emang karena lebih gede atau gimana pakai punya Shogun? Karena warnanya beda. Oh. Karena warnanya beda. Kalau orinya ini kan warnanya gold. Kalau ini kan ini yang dalamnya metal. itu ya. Yang ini. Oh iya. Ini gun metal. Jadi kayak kurang matching aja ya. Ntar mati sama velgnya. Iya, velgnya. Ini berarti velg juga dicatnya dua warna gitu ya? Apa ya? Kalau anak-anak mobil bilang tulips apa tutung sih mas? Oh iya. Oke, terus untuk ban pakai merek apa nih? Ban depan belakang pakai Maxxis Green Devil. Karakternya soft ya itu? Aku sukanya ini apa ya? Jadi yang tengah itu medium kompon. Iya. Yang sampingnya soft kompon. Oh, gitu. Jadi nggak terlalu boros. Nah, buat ya, dipakai daily masih enak. Kalau mau miring-miring ya masih juga oke lah. Gitu. Oke. Nah, lampu depan nih juga dalam udah dicat ya berarti ya? Black housing. Black housing namanya. Sama di orange candy gitu. Orange candy. Itu ngecat sendiri apa? Ngecat sendiri. Ngemat budget juga sih ya. Hemat budget banget. Bongkarnya cukup susah nggak sih? Kalau aku rendam pakai air hangat. Air yang habis direbus itu langsung dimasukin headlampnya. Oh, terus nanti sealnya itu langsung sama gampang ya? Gampang. Oh. Tapi ini kemarin kan karena aku baru first time buka ini, ya udah aku keburu-buru pecah yang. Oh, ada yang patah gitu ya plastik. Terus beli baru. Wah, ini beli baru. Oke. Terus sama shock nih, shock juga belakang udah ganti ya? Belakang udah ganti. Pakai merek apa? Pakai KTC Racing yang non tabung. Oh, udah di reborn ulang apa? Belum. Standar dari KTC-nya. Standar. Udah enak banget. Dari beberapa pilihan brand, kenapa larinya ke KTC? Karena gini ya, kalau aku mikirnya di road race saja makanya pada KTC. Nah, berarti buat daily enak dong. Nah, tapi kan di situ ada kembali lagi ke selera orang masing-masing. Ada yang bilang KTC keras, ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Tapi kalau buat aku ini udah pas buat daily. Mau itu buat boncengan, enggak ada boncengan sebenarnya. Mau buat sendiri itu udah enak. Mau buat daily pun juga masih oke. Dia jadi lebih keras karakternya. Keras, tapi kerasnya tuh enggak keras yang tapi kerasnya masih bisa ditolerir. Keras yang wajar lah. Keras wajar. Ini tadi juga lupa bahas nih. Filter udara jadi pakai open filter apa tanpa filter? Open filter. Open filter. Iya. Berarti langsung di deket karbunya itu ya? Langsung ya, filternya yang di belakang karbu itu langsung yang nggak dibuang sih, dihilangin. Dulu kan ada kayak dudukan rumahnya gitu kan? Ada rumahnya filter. Itu pakai merek apa? Yang apa? Filter udaranya. Open filter. Yang ini. Sekarang nggak pakai. Oh nggak pakai? Iya. Nah berarti resikonya memang harus lebih sering servis ya, bersihin karbu lah. Iya itu. Kalau bersihin karbu bersihin sendiri kalau. Ya orangnya kan nggak bisa diem. Sebenarnya nggak bisa. Ada aja. Misal lihat motor nih, diem di rumah, nggak ada kerjaan gitu. Ya udah apa gitu diotak-atik sendiri. Oke. Terus sama ini kan juga aslinya pendinginnya masih udara ya, jadi ada kipas. Nah kipas. Ini dicopot tuh sebenarnya ngaruh ke ini nggak sih? Jadi mesinnya lebih panas gitu nggak sih? Kalau lebih panas sih mungkin iya. Tapi kan aku nggak ngefeel di sini, nggak ngerasain kalau mesin tuh panas apa enggak. Aku kan nggak tahu karena ini nggak ada indikator dan sebagainya. Itu kalau sefeelingku motor sebelum aku kasih ini, nah itu panasnya jadi lebih cepat. Jadi di gas itu udah
oh ini motor udah panas gitu. Udah terlalu panas gitu. Oh, berarti ini kan ditambahin ini apa nih istilahnya? Tabung hawa. Tabung hawa. Nah itu dia selangnya langsung dari mana ke mana? Dari head dari head itu kan ada sebenarnya selang bawahnya ada, tapi dia nggak langsung keluar, dia malah masuk ke manifold karbu. Nah kalau bawahnya kayak gitu, terus kalau ini langsung aku alirin ke tabung hawa. Ini satu dari head, satu dari tutup oli, terus habis itu kan dibuang. Oh iya. Nah ini dapat online berarti barangnya? Yang ini? Enggak, dapat beli COD. COD. Oh iya. Dan itu harganya berapa tuh? Ini harga sih ingatku 180-an. 180-an. Dan menurutmu ini nggak worth it nggak kalau misalnya orang pasang untuk misalkan yang mesinnya udah digarap biar nggak overheat, itu membantu banget? Worth it. Iya sih. Secara dia emang nggak ngedinginin, tapi kalau hawa panas di mesin itu nggak dikeluarin, otomatis mesin overheat. Iya. Kalau setauku sih. Iya. Ntar kan setiap orang kan beda-beda. Dan kayaknya pun juga mesin kalau udah suhu panasnya di atas normal itu performanya ya turun juga dan bensinnya makin boros lagi. Jadi ya 180 ya worth it sih ya. Dan pasangnya juga berarti nggak rumit ya? Pasang sendiri juga. Pasang sendiri juga. Berarti itu dibolongin? Bolong. Ini dibolong pakai bor. Terus ini di kabel tis lah. Nggak ada yang dibaut sih sebenarnya ini. Tapi itu kalau misalkan pas yang kita lagi pakai itu panas nggak sih di situnya? Suka panas, suka enggak. Tergantung kita secara ngegasnya gimana. Ntar mesti sini anget. Paling pol itu aku panas, tapi nggak sampai yang kayak knalpot itu enggak, cuma panas ya, panas gimana? Panas mangkok bakso gitu loh. Oh iya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kena kaki ya nggak sampai. It's okay, masih oke lah. Jadi anget aja. Oke. Nih sama mungkin kan beberapa orang kalau modif yang racing kayak gini pasti ada part karbonnya. Emang nggak tertarik pakai part karbon? Sebenarnya tertarik, tapi balik ke budget lagi. Saya kan kayak di dasi gitu ya. Ini kemarin sih sebenarnya karbon, tapi karbon stiker. Terus sama temanku tuh ngapain sih pakai kayak gitu? Iya sekarang pakai karbon stiker tuh udah diejekin. Aduh, sulit. Penting nggak usah sekalian. Nggak usah sekalian, mending warna aja udah. Nah, mending hitam. Berarti ini paduan warnanya kalau di body ya Silver. hitam sama silver ya. Kedepannya ada project apa lagi nih yang pengen dilakuin di motor ini? Kedepannya ya kalau ada rezeki paling ya itu upgrade mesin lagi, terus paling dioptimalin lagi. Dioptimalin lagi, terus oil cooler. Oh iya oil cooler. Sebenarnya pengen di sini oil cooler. Iya. Terus apa ya? Kalau eksterior sih kayaknya aku udah cukup sih, nggak mau yang kelihatan wah gitu. Iya. Ya secukupnya aja tetap enak dilihat. Nah. Oke. Nih misalkan mungkin kan ada beberapa orang yang ingin nyari referensi modif SkyDrive dan masih jarang juga, misalkan ada yang mau nanya-nanya lebih detail boleh langsung DM ya? DM IG-nya aja. DM IG-nya aja, ntar gue cantumin. Dan itu thank you banget ya. Udah mau diajak bikin konten, ngobrol. Semoga proyek kedepannya lancar. Amin. So itu aja guys untuk video kali ini. Thank you banget buat Maxwax yang udah nyediain tempat buat kita bikin video, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.